Ya, halo Sobat Eka TV, jumpa lagi dengan saya Eka di channel Eka TV. Nah teman-teman, hari ini saya mau coba review mobil lagi, yaitu mobil dari Korea yang di samping saya, yaitu Hyundai Avega tahun 2008. Udah lama saya nggak buat review, dan mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari mobil yang range harganya tuh di 40 sampai 50 jutaan. Karena mobil ini salah satu recommended banget. Nah, penasaran bagaimana videonya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, like jika kalian suka, dan sertakan komentar kalian di kolom komentar. Ini dia videonya, check this out. I can feel how I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now, 'cause I don't think I'll make it here now, if it's you and only. Nah teman-teman, ini dia mobil dari Korea lagi. Lagi-lagi saya bahas mobil tentang Korea ya, karena mobil Korea itu mobil yang terjangkau, fiturnya melimpah, dan perawatannya ternyata murah dan mudah teman-teman. Ini di samping saya ini ada Hyundai Avega tahun 2008. Nah hati-hati teman-teman, karena si Avega ini ada kembarannya, yaitu Grand Avega. Jadi jangan salah antara Avega dengan Grand Avega. Kalau Avega teman-teman ini bentuknya seperti sedan, tapi dia nggak sedan ya, malah belakangnya tuh liftback. Kalau Grand Avega dia jenis terbaru dari Hyundai Avega. Jadi beda ya, karena harganya juga terpaut jauh ya teman-teman. Kalau mobil ini range harganya di 40 sampai 60 jutaan ya untuk tahun 2007 sampai 2011. Dan kalau si Grand Avega itu dari 2011 sampai 2015 harganya tuh masih di atas 100 juta. Nah seperti itu. Kita langsung bahas aja untuk bagian depan si mobil Korea ini. Warnanya merah, merona, dan gagah ya, keren karena merah itu racing teman-teman. Oke, untuk bagian depan terlihat sama teman-teman ya, bentukannya tuh mungkin ada yang suka, ada yang juga kurang suka, karena bentuknya menurut saya ini agak nanggung ya. Tapi kalau ini mobil saya, jadi ya saya suka-suka aja teman-teman. Oke, pertama ini kita bahas bagian lampunya dulu. Ini headlampnya teman-teman, ini masih model yang pertama, jadi belum facelift. Dan dia bentukannya walaupun belum facelift, mirip-mirip kayak Honda Vario ya, Honda City Vario. Dan dalamnya tuh masih pakai lampu halogen, udah di smoke hitam juga. Sampingnya ada lampu sen, dan di bawahnya udah ada lampu fog lamp juga teman-teman. Jadi ini tahun 2008 udah cukup lengkap ya si bagian per lampuannya. Cuma sayangnya ini belum pakai LED. Nah lanjut ke bagian tengahnya. Bagian tengahnya teman-teman, ini grillnya tuh udah pakai chrome ya, karena ini tipenya yang tipe GL. Kalau yang tipe SG tuh kalau nggak salah si grillnya tuh beda, belum pakai chrome seperti ini, tapi lebih cupu menurut saya. Kalau ini lebih gagah ya, lebih keren, karena ini grillnya udah pakai chrome. Di tengahnya lambang Hyundai, hak tegak sambung ciri khas Hyundai, dan ini udah custom pakai dudukan plat nomor pakai Sparko ya teman-teman. Oke, kurang lebih untuk bagian depan seperti ini. Dan kap mesinnya ini lihat sangat panjang dan sangat lebar. Nanti kita lihat di dalam bagaimana kalau kita posisi mengemudi, enak nggak itu untuk bagian depannya. Kita lanjut ke bagian sampingnya teman-teman. Lanjut ke bagian sampingnya nih teman-teman, saya mau bahas yang pertama tuh bagian kaki-kakinya terlebih dahulu. Kita lihat. Nah untuk bagian kaki-kakinya teman-teman, dia mempunyai profil ban di ringnya pakai ring 15 inch ya peleknya, dengan ukuran ban 175 per 65. Nah ini peleknya tuh teman-teman bukan bawaannya ya, ini udah ganti atau custom pakai yang racing, karena bawaannya dia peleknya tuh masih pelek, bukan pelek kaleng tapi masih pelek alloy lah mungkin ya teman-teman. Oke lanjut. Nah bagian kaca spion ya teman-teman, ini yang saya suka juga, karena walaupun tahun 2008 udah tergolong cukup tua, dia udah ada lampu sen tambahan. Ini bukan custom teman-teman, ini bawaan dari si Avega. Keren juga ya, jadi kalau kita mau belok kiri kanan ketahuan si arahnya ya, mau kanan atau kiri. Nah selain itu ini udah pakai mirror elektrik, jadi kalau kita pengaturan kaca dari dalam tuh nggak usah buka kaca jendela terus pakai tangan, ini udah pakai mirror elektrik. Fiturnya udah canggih ya teman-teman. Nah
lanjut. Di bawahnya ini udah ada list body juga teman-teman, seperti ini. Udah cakep ya. Dan kacanya udah pakai kaca film. Ini sayangnya belum pakai talang air teman-teman. Dan ya kondisinya masih mulus, masih bagus seperti ini. Untuk handle pintunya biasa tahun 2000-an, masih seperti ini ya ciri khasnya. Dan ini bahan pintunya gila, berat banget, bagus ya. Bahannya bagus. Oke, ini untuk lubang kuncinya dan sisanya panjang teman-teman. Nah, ini untuk tangki bensin di bagian sebelah kiri. Jadi teman-teman yang mau beli Avega, nih tangki bensinnya di sebelah kiri. Dan di atasnya udah ada antenanya juga teman-teman. Kita lanjut ke bagian belakang, seperti apa sih Hyundai Avega ini. Nah, untuk bagian belakangnya teman-teman, sebenarnya bagian belakang ini dari Avega tahun 2008 ini bagian yang paling saya suka. Kenapa? Karena bentukannya lihat modern banget, nggak kelihatan kayak sedan tua, malah ini bersaing dengan sedan-sedan milenial ya, atau tahun muda. Nah, terus yang bedanya teman-teman, ini saya buka ya, sebelum bahas lampu saya buka dulu bagasinya. Nah, biasanya kalau sedan tuh bagasinya tuh terpisah dengan bagian kaca bagian belakang ya. Kalau ini dia disebutnya tuh, sebentar, waduh belum dibuka, bentar tunggu saya buka dulu ya. Nah, ini udah dibuka teman-teman. Nah, kita buka. Wih, nah untuk bagian bagasinya ternyata teman-teman ini bukan hatchback, bukan sedan pun bukan. Jadi ini perpaduan antara hatchback dengan sedan, disebutnya itu liftback. Nah, liftback itu seperti ini teman-teman. Jadi bagian bagasi yang harusnya sedan di bawah ini terangkat dengan bagian kacanya. Nah, ini cukup langka juga teman-teman, karena untuk tipe-tipe mobil jenis liftback itu sangat jarang atau langka di pasaran. Salah satunya contohnya Toyota Twin Cam liftback teman-teman. Oke. Ini untuk kondisi bagian bagasi ya teman-teman. Jadi keren banget. Nah, kita bahas bagian lampunya. Tadi kelewat. Bagian lampunya teman-teman ini biasa aja sih. Cuma modelnya saya suka. Dia menyatu ya antara stop lamp, lampu sen dan lampu mundur atau atret sama. Dan ini udah ada sensor parkirnya 2 titik ya. Ini bukan aftermarket, malahan ini adalah bawaan dari si Avega itu sendiri. Dan kita disajikan dengan ruang bagasi yang begitu luas. Karena dia bentukannya liftback, otomatis nembus dengan bagian dalam kabin ya teman-teman. Ini udah ada separatornya juga. Ini bawaan masih sangat bagus. Dan di bawah ini adalah tempat untuk bagian penyimpanan alat-alat dongkrak, tools ya, dan ban serap seperti ini teman-teman. Oke, ini lega banget ya. Malah kalau separatornya dibuka bisa numpuk nih barang-barang. Oke, kita tutup. Nah, lanjut di atasnya teman-teman. Biasanya kalau misalnya sedan tuh emang nggak ada wiper belakang. Jadi ini perpaduan antara sedan dengan hatchback, nggak ada wiper belakangnya ya. Karena ini nanti tetesan air langsung jatuh ke bawah seperti ini. Cuma ini yang keren udah ada rear defoggernya. Terus ini ductile ya, ductile spoiler. Ini emblem Avega, Hyundai, dan emblem Hyundai juga. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini untuk bagian belakang. Kita lihat bagian ruang mesinnya seperti apa. Nah, lanjut ke ruang mesinnya teman-teman. Si Avega ini dia memiliki ruang mesin yang cukup luas dan lega. Jadi kita leluasa kalau misalnya mau belajar atau ngulik tentang mobil ini. Nah, saya akan bahas sedikit tentang spesifikasinya. Ini mobil tuh dia di cc-nya 1500 cc. Jenis mesinnya SOHC 12 valve. Walaupun 12 valve tapi dia tenaganya lumayan oke ya. Dan di bensin dia nggak boros-boros amat, nggak irit-irit amat. Jadi sedang-sedang aja sih gimana kita cara mengemudinya teman-teman. Nih, ruang mesinnya ini headnya seperti ini. Kemarin ini saya baru ganti packing ya kemarin, karena ini ada yang rembes. Dicek, dibongkar, ternyata mesinnya alhamdulillah sehat, normal, dan tidak ada kendala. Share-share yang seperti itu, dalaman mesin masih oke dan terjaga teman-teman. Cuma diganti bagian packingnya, jadi nggak akan ada rembes lagi. Jadi ini mesinnya tuh ternyata mudah banget untuk dirawat ya. Nah,
Ini untuk bagian oli power steeringnya, ini reservoirnya, ini reservoir radiator, ini radiatornya, kondensor, ini filter udara, aki, dan untuk kelistrikan. Kurang lebih untuk bagian ruang mesin sih seperti ini. Dia luas dan enak ya kalau kita mau ngulik, mau belajar, gampang banget di Hyundai Avega. Terus yang saya suka dari mobil ini, lihat, ini tuh berat banget teman-teman si kap mesinnya. Mungkin karena bahan dan tulangnya tuh bukan KW-KWan, bukan abal-abal. Oke, kita lanjut bagian interiornya, sekalian kita test drive bagaimana sensasi pakai mobil ini teman-teman. Nah sobat EKTP, ini sekarang saya udah di dalam kabin si Hyundai Avega tahun 2008 ini. Sekalian bahas tentang interiornya, saya mau cobain mobil ini bagaimana experience berkendara, kenyamanan, dan lain-lainnya teman-teman. Nah sebelum jalan kita pakai sabuk pengaman dulu ya, karena ini adalah pelopor keselamatan. Sampai klik, jangan lupa. Nah ini udah klik ya teman-teman. Ini mesinnya saya udah nyalain karena tadi saya cari tempat yang agak teduh biar nggak panas dan nggak backlight di dalam kamera ya teman-teman. Ini AC-nya udah saya nyalain dan AC-nya beneran dingin, padahal ini belum ada 3 menit ya, tapi udah dingin banget. Nah langsung aja kita sekalian jalan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk awalan saya masuk ya, gigi pertama tuh dia nggak jeduk ya si personalingnya. Aduh backlight nih teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Nah ini nggak jeduk ataupun nggak oblak, nggak macet, enak banget pas saya masukin personaling ke gigi pertama. Dan bukaan kuplingnya ini cukup empuk ya teman-teman, nggak keras kayak ciri khas si Kia Picanto. Jadi Avega tahun 2008 ini kuplingnya cukup enak ya, cukup empuk teman-teman. Nah kameramen sorry jangan getar-getar pegangnya ya teman. Oke, nah kita udah masuk gigi 2. Untuk suspensinya teman-teman, ini karena di jalanan Antapani ini kurang rata ya, banyak jalan yang rusak, banyak jalan yang jelek, tapi suspensinya ini beneran empuk banget. Yang saya suka dari Hyundai Avega ini karena keempukan kaki-kakinya, karena kaki-kakinya dia udah pakai independen. Nah independen itu apa teman-teman? Independen tuh jadi si bagian kaki-kaki yang kanan dan sebelah kiri tuh terpisah ya. Jadi ketika dapat jalan yang jelek, dia nggak bareng dua-duanya gini, tapi sebelah-sebelah kayak gitu teman-teman. Jadi enak ya, empuk banget. Nah untuk suspensi oke. Dan visibilitas ketika saya berkendara, ini si bagian kaca depan tuh pipesnya tuh lebar, luas, dan jarak pandang saya tuh leluasa. Ditambah kaca spion kanan dan kiri itu cukup enak ya, lebar gitu teman-teman. Oke, kaca kabin juga ini aman, bisa dynamic view juga. Kita masuk gigi 3 ya. Oke, dia nggak kerasa pas bagian perpindahan dari gigi, jadi cukup halus, enak ya, dan nggak ada seret-seretnya. Tenaga juga tarikan ini enak. Ini RPM padahal baru 1000-an, tapi kecepatan udah 45 nih teman-teman. Berarti tenaganya emang oke. Nah sekalian saya berkendara, saya coba bahas sedikit bagaimana interiornya, terutama bagian setirnya. Setirnya teman-teman ini tampilannya sih biasa aja, nggak ada yang istimewa, karena dia palangnya palang 2, di tengah ada tulisan atau lambang Hyundai, ada apa untuk klakson juga, dan ini modelnya tuh fix ya, nggak ada teleskopik maupun tilt steering. Nah kita di depan ada tanjakan, ini posisi gigi 3 1500 cc, pastinya sih aman-aman aja, tapi ini kita coba ya teman-teman. Ini nanjak aman, nggak harus turun gigi 2 ya, jadi emang enak sih untuk cc 1500. Di bawah nanjak ataupun keluar kota kayaknya aman-aman, ditambah kaki-kaki yang seperti ini. Depan kita putar balik teman-teman, karena ini agak backlight biar jelas ya kameranya. Dan kita putar balik. Ini daerah Antapani cukup padat ya teman-teman, karena ini saya syutingnya di hari Sabtu. Syutingnya di hari Sabtu.
kameranya. Oke. Dan AC-nya teman-teman yang saya suka dari mobil Korea itu dingin ya. Untuk harga yang 50 jutaan ini termasuk menang banyak. Fiturnya AC-nya dingin dengan ciri khas bentuk kisi-kisi AC-nya tuh Hyundai tuh seperti ini ya. Dan bahannya tuh emang kokoh, padat, enak, gak gampang rusak atau ringkih. Dashboardnya juga dia kokoh ya teman-teman. Ditambah dengan fitur-fitur seperti lampu fog lamp udah ada, rear defogger juga ada, tombol lampu hajat, di bawahnya ada single din tip karena nggak bisa di custom, frame-nya tuh cukup hanya untuk single din aja. Di bawahnya dia ada pengaturan untuk ada heater maupun coolernya, arah semburan, ada level kipas sampai 4, dan ada cup holder yang secara hidrolik atau otomatis seperti ini. Ketika saya klik nih, nah ini keluar sendiri, kita tutup lagi ya. Ini bener-bener fitur Korea tuh bikin nyaman pemiliknya dengan range harga 50 jutaan tapi udah menang banyak, udah modern teman-teman ya. Dan mobil ini udah injeksi belum lagi, nggak karburator, jadi perawatannya tuh mudah ya, nggak gampang berbet-berbet. Ditambah pengaturan power window udah 4-4-nya, bayangin 50 jutaan udah dapat banyak. Power window aja udah 4-4-nya, sedangkan LCGC itu di bagian belakang kadang-kadang masih engkol ya, harus pakai olahraga tangan. Nah, yang saya suka lagi teman-teman, ini udah ada mirror elektriknya. Jadi ketika kita mau ngatur si kaca spion ke arah kanan atau kurang kiri, kurang atas, ini tinggal diatur aja di bagian dalam mirror elektriknya. Ini salah satu fitur yang saya suka. Pertama, kaca kabin yang udah dynamic view, sun visor dia belum ada vanity mirror. Ini cup holder udah ada di belakang penumpang juga. Dan untuk bahan joknya teman-teman, ini joknya tuh bahannya tebal, tapi tebalnya tuh nggak buat pegel ya, cukup empuk, jadi nggak kaku buat di badan. Senderannya juga ini ya nggak empuk-empuk amat sih, cuma masih cukup nyaman. Ada headrestnya juga. Untuk posisi mengemudi ini saya cukup nyaman karena legroomnya luas, bisa diatur dengan cara sliding, tapi ini belum bisa diatur ketinggiannya. Headroomnya juga ini sangat tinggi ya, nggak depek. Jadi kalau untuk ukuran tinggi yang 180 cm masih leluasa untuk berkendara. Oke teman-teman, kurang lebih mungkin seperti ini review kali ini si Hyundai Avega tahun 2008. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi cari mobil range harga 40-50 jutaan, karena kemarin-kemarin Kia Picanto tuh harganya nggak semahal sekarang ya. Ini bisa jadi pilihan teman-teman buat yang cari mobil nyaman, enak, perawatannya mudah, spare partsnya murah, dan nggak rewel di jalan maupun nggak bikin kantong jebol teman-teman. Nanti setelah ini saya akan buat video tentang kelebihan dan kekurangan Hyundai Avega ini. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Eka TV.